Halo sahabat YouTuber, jumpa lagi bersama saya di A Channel. Bagaimana kabar kalian sob? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Pada video kali ini aku akan sharing sama kalian, aku akan tunjukkan sama kalian apa itu bahan medis HB pakai BMHP. Jadi mudah-mudahan dengan aku tunjukkan sama kalian ini hanya sebagian kecil saja ya sob, bahan medis HB pakai hanya sebagian kecil. Kalau banyak nanti durasi videonya sangat panjang, jadi ini hanya sebagian kecil saja aku tunjukkan sama kalian. Mudah-mudahan video ini mampu membuat kalian jadi mengerti tentang BMHP, jadi kalian tidak perlu bingung lagi ketika mendengar ataupun nanti melakukan pelayanan, khususnya bagi para pendatang baru di dunia kefarmasian, bagi teman-teman kita yang baru tamat kuliah ataupun bagi adik-adik SMK kesehatan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat video yang saya share sama kalian ini. Jangan dilewatkan ya sob, ikuti terus sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, saksikan. Jadi kita mulai dari jarum ya sob. Ini jarum ataupun needle, sering dibilang needle ataupun nal. Dia ada nomor, ini nomor 23 ya, itu ada tulisnya nomor 23, ini bentuknya. Kemudian ini needle ataupun nal jarum nomor 24, tulisannya 24. Kemudian ini jarum insulin ataupun disering disebut nal insulin. Dia digunakan untuk menyuntikkan insulin. Insulin ya seperti ini ya sob. Ini adalah insulin pen. Jadi ini disuntikkan melalui intramuskular, itu di otot perut, bisa di otot lengan ataupun otot paha. Jadi jarumnya masuk ke yang atas ini ya sob, yang ditunjukkan ini yang tadi. Ini ada cairannya, nanti masuk melalui jarumnya masuk ke situ. Ini untuk banyak sih sediaannya. Novorapid, ini Novorapid, kemudian ada lagi Novamid, ini Lepomer. Ini juga menggunakan jarum. Nah, Lepomer, nah jarumnya dimasukkan di ujung sini. Setelah itu nanti baru disuntikkan melalui intramuskular. Intramuskular itu bisa di perut, otot lengan sama otot paha. Kemudian kita lihat lagi, ini jarum suntik atau sering disebut siring ataupun spuit. Ini nomor 3 ya. Ini ukuran nomor 3. Kemudian ada lagi siring ataupun spuit nomor 1. Ini nomor 1. Spuit nomor 1. Ada tulisannya nomor 1. Jadi dia berbagai merek ya sob. Ada merek Ximed, OneMed, Terumo. Nah, ini spuit nomor 50 atau nama lain istilahnya adalah tip kateter. Kemudian ada lagi spuit 50 yang ini, spuit 50. Dia sama 50 tapi ada bedanya. Kalau yang ini disposable syringe ini dia lubangnya mempunyai lubang yang tepi pinggir dia. Ini siringnya lubang pinggir. Kalau yang tadi siringnya 50-nya tetapi lubangnya di tengah ya sob. Ini bisa kita lihat, ini lubangnya di tengah. Ini biasanya digunakan untuk memasukkan makanan dari NGT untuk pasien-pasien yang tidak bisa makan, dan masukkan makan melalui itu. Kemudian lagi kita lihat ada lagi spuit nomor 10. Ini spuit nomor 10 ya sob. Ini besarnya nomor 10. Ini bentuk-bentuk spuit, mereknya juga bermacam-macam, tetapi bentuknya
sama seperti ini apapun mereknya. Ini Speed 1 yang dari Terumo, kemudian ini Speed 20 ya. Speed 20 ukurannya seperti ini. Speed 20 ini kebetulan yang punya kami tidak ada jarum. Ada beberapa Speed yang 20 yang memiliki jarum, tetapi yang ini nggak memiliki jarum ya, Speed 20. Jadi berbagai-bagai merek ya sob. Ini contohnya merek Terumo dari Speed yang 50 lubang tengah tadi. Ini merek Terumo. Memang kalau dari harganya di apotek itu Terumo lebih mahal ketimbang yang lainnya ya sob. Sebagai informasi, ini seringnya 5 mili. Nah, ini ukurannya 5 mili. Jadi sob, untuk Speed atau sering yang sering dipakai untuk injeksi itu nomor 1, 3, 5, 10 itu jarang ya. Nah, jadi itu yang sering digunakan orang. Selain untuk injeksi, terkadang orang untuk meminum obat juga yang 5 mili sama yang 3 mili. Kemudian lagi saya akan tunjukkan sama kalian, ini adalah surgical blade. Surgical blade ini adalah mata pisau yang digunakan untuk memotong jaringan ataupun untuk operasi ataupun untuk keperluan medis lain, seperti pisau-pisau pada umumnya, tetapi ini pisau yang steril ya sob, khusus untuk keperluan medis. Jadi dia surgical blade ini ataupun bisturi nama lainnya ini punya nomor, sementara yang punya saya ini adalah nomor 5. Ada lagi nomor 11, nomor 10 seperti itu. Yang ini nomor 15. Ada nanti nomornya, bisa dilihat ya sob. Kemudian coba kita lihat apakah ada nomor lain. Kayaknya nggak ada nih sob, cuman nomor 15 semua ya. Ya, nomor 15 semua. Bisturi ataupun surgical blade, jarum, pisau medis, pisau operasi. Kemudian saya akan tunjukkan lagi sama kalian hand scalpelnya. Hand scalpel itu adalah untuk gagang pisau yang tadi. Dia ada pemegang ya, ini hand scalpel namanya guys, hand scalpel ataupun gagang pisau. Jadi nanti ini namanya saya tunjukkan, tulisannya scalpel handless yaitu ya. Jadi pisau itu masuk ke sini ya, masuk ke situ nanti baru. Kemudian ini adalah IP catheter atau sering disebut aboket. IP catheter ataupun aboket dia mempunyai nomor. Kalau yang saya pegang ini nomor 18, warna hijau, nomor 18. Kita perjelas. Oke, nampak kan nomor 18. Kemudian yang pink nomor 20, biru, kemudian kuning nomor 24, ungu nomor 26. Jadi bentuk-bentuknya ini tergantung merek. Ada merek Gea, merek Terumo, ukurannya sama. Nah, kemudian ini ada lagi wing needle. Ini bentuknya jarum bersayap. Dia jarum biasa tetapi dia ada sayapnya, makanya namanya wing needle. Dia juga ada nomor, ini nomor 23, wing needle nomor 23, sementara yang pertama tadi nomor 27. Jadi sob, nah ini three way, sesuai namanya dia ada tiga arah, dia three way, digunakan untuk infus juga, untuk bisa memasuki obat, banyak macam juga untuk keperluan medis bagi orang yang sedang diinfus. Jadi ini 3 arah. Ini kemudian lancet, ini adalah jarum seperti ini sob. Nah, jarum ini sering digunakan untuk kalau kita untuk mengambil sampel darah, seperti cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol yang membutuhkan darah yang sedikit.
Jadi kita lukai pakai ini dulu, terus darahnya keluar. Jadi ini jarumnya kecil sob, dia juga sering dipakai orang untuk bekam, orang bekam. Jadi selain pakai pisau silet, terkadang sekarang orang menggunakan ini untuk melukai kulit. Jadi ini jarum kita masukkan ke alat ini, depis lancet, masukkan ke alat ini, nanti barulah kita menggunakan, lebih mudah menggunakan alat ini ketimbang langsung dicucukkan secara manual ya sob. Jadi kalau menggunakan alat ini kita tidak ragu dengan kedalamannya berapa, terus tidak terlalu takut bagi pasien-pasien yang mau diambil sampel darahnya, karena jarumnya kecil juga. Ini kita bisa lihat jarumnya sangat kecil ya, jadi ketika dia mengenai kulit tidak terlalu sakit. Dan ini juga nanti di alat ini kita bisa atur kedalaman, nih kedalaman masuk jarumnya. Yang paling dalam itu nomor 5, kemudian pertengahan nomor 3, enggak terlalu dalam, nanti masuknya tergantung kulitnya sob. Kalau seandainya kulitnya tebal ya bisa nomor 5, seandainya kulitnya sedang saja nomor 3. Oke sob, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyi lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video saya selanjutnya.